Halo teman-teman semua, kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita udah menyelesaikan soal nomor satu. Nih, kita ditanya host maksimalnya, kita udah dapat 254 host. Sekarang kita lanjut soal nomor 2 ya. Nomor 2 tadi itu kita punya IP address-nya adalah 192.168.1.130. Terus subnetnya itu 255, 255, 255, dan 192 terakhirnya. Terus ditanya network address-nya berapa. Nah, pertama, teman-teman harus ubah dulu ya tadi. Kita ubah dulu nih IP address-nya itu ke biner. 192 tadi kita udah dapet sekian ya. Jadi 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6. 2 pangkat 7 kan 128 ya, ditambah 32 itu 192. Berarti udah cocok. Sekarang 168 itu sama dengan 128 ditambah 32 ya. Berarti 101, 128 tambah 32 hasilnya 100, 2, 5, 6, 160 tambah 8 berarti 101, 0, 0 lagi, 0, 1, 0, 0. Ya, benar kan? Oke, kelebihan nih kayaknya. Oke, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Oh, kayaknya gini. 0. Jadi 2 pangkat 7, 128 ditambah 2 pangkat 5, 32, 2 ditambah 2 pangkat 3. Jadi 128 ditambah 32, itu hasilnya 160 ya, ditambah 8 jadi 168. Oke, terus 1 paling gampang ya. 0, 0, 0, 0, terakhir 1. Loh, kelebihan gak nih? Ini 4, ini juga 4. Oke, aman. Sama terakhir 130. 130 tuh 128 ditambah 2. Berarti 1, 0, 0, 0, 0, 0, tambah 2. 1, 0. Coba. Iya benar. Jadi 2 pangkat. Ini kan 2 pangkat 0 ya. Terus 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 0. Dan lanjut lagi 2 pangkat 7, 32. 128. 128 tambah 2, 130. Oke, ini kita udah dapat ya. Ini untuk hasilnya dari 192, 168, 1, 130. Terus kita ubah si subnet mask ini. Subnet masknya kan 255, 255, 192 ya. Kita copy aja. Terus kita ubah. Ini ubahnya saya ubah di atas ini ya. Jadi kalau 255 tuh 111 semua. Kita isi. Ini juga sama. Terus. Nah, baru terakhir 192 itu sama kayak gini ya. Berarti kita copy aja. Daripada kita hitung lagi kan. Tapi caranya udah tahu ya teman-teman tadi. Nah, kayak gini. Terus ini udah kita hapus aja. Yang penting kita udah tahu ini tuh subnet masknya. Nah, setelah itu kita lakukan operasi N. Kalau operasi N itu adalah kalau 1 ketemu 1 dia hasilnya 1. Begini. Kalau 0 ketemu 1, 0. Nah, berarti kayak gini hasilnya ya. 1 ketemu 1, 1. Ketemu 0 jadi 0. Ketemu 1, 1. 0, 1. 0, 0. Stick lagi. 0, 0, 0, 0, 1. Dan 1, 0, 0, 0. 0 semua. Nah, kayak gini ya teman-teman. Berarti ini kalau diterjemahin, dia kan mirip ya sama yang atas. Cuman belakangnya doang ini yang beda. 130 tuh diubah. Jadi ini 192 tetap ya. 192, 168 tetap 1. Dan belakangnya ini nih. 2 pangkat 7 yaitu 128. Nah, berarti inilah network address-nya teman-teman. Gampang kan? Jadi caranya itu, cara menyelesaikannya, teman-teman udah tahu IP address-nya nih. Lakukanlah operasi N dengan subnet mask-nya. Nih, kayak gini. Terus kalau udah, dapatkan hasil ini masih dalam biner. Terus diubah ke
desimal lagi dan dapatlah network ID-nya. Jadi ini si network ID yaitu 192.168.1.128. Udah deh. Bisa kan? Nah, lanjut ya. Sekarang nomor 3. Nah, di nomor 3 sekarang kita diketahui network ID-nya yaitu 10.000.26. Nah, pertanyaannya adalah berapakah broadcast address dari subnet tersebut? Nah, di sini kan ada /26 nih ya. Kita anggaplah dia pakai /26. Berarti jawab di sini /26 itu berarti dia 3 oktet, 3 blok plus 3 blok itu kan 24 ya. 24 bit ya. Ingat /26 ini asalnya dari 26 bit. 26 bit network ID. Nah iya, net ID. Nah, berarti 24 ditambah 2. Ini ngambil dari bitnya host ID. Nah, berarti ceritanya tuh kita udah ketahuan nih subnetnya 255, 255. Nah, belakangnya kita belum tahu. Cara ngetahui ini gimana? Caranya itu kita bisa pakai pakai biner lagi ya. Kalau biner kan semuanya satu. Ini kita skip aja ya. Kalau 255 tuh pasti udah satu-satu semua. Nah, ceritanya ini host ID-nya yang kita mau lihat. Ya, host ID-nya itu kan pasti ada 8 bit ya. Nih, kalau misalkan dia 255 semua atau 0 semua, kita nolin aja deh semua. 0 semua itu ada 8. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kelebihan ya. 1. Nih, ada 8 bit. Nah, dia ngambil 2 bit. Nih, sebelah kiri. Jadi kita jadiin 1. Nah, berarti dia itu 2 pangkat 7 nih di sini. 2 pangkat 7, 128 ditambah 2 pangkat 6 itu 64. 128 tambah 64 jadi 192. Berarti di sini 192. Kita udah dapat host ID-nya. Si blok host ID-nya itu 192. Berarti jumlah host atau ya jumlah host lah ya. Jumlah atau mungkin ada beberapa yang bilang range host-nya itu adalah 256. 256 ingat ya, dari 2 pangkat 8. 8-nya dari mana? 8 itu karena satu blok itu isinya 8 bit. Gitu ya. Jadi muter-muter aja terus itu. 256 dikurangin, kita punya host ID-nya 192. Maka hasilnya adalah 64. Bener nggak? Bener ya, cocok ya. Nah, setelah itu, 64 ini dikurangin, 64 aja deh, 64. Ini untuk range host-nya. Oke, sebentar ya, ini range host-nya itu 64, jadi termasuk net ID atau IP network, namanya itu IP network ya, dan IP broadcast. Belum dikurangi nih, itu namanya range host-nya. Tapi kalau jumlah host, itu adalah 64 dikurangin 2. Atau jumlah host aktifnya ya, berarti cuma 62 host aja. Nah, yang kita butuhin supaya kita dapat broadcast, itu adalah range host-nya, yaitu 64. Berarti, balik lagi ke kasus, back to case, kita punya 10.000 gini. Ini ya. Terus kita tambahin, ini sebagai IP network. Nah, terus kita tambahin 64. Berarti range-nya itu nanti jadi 10.0.0 sampai 10.0.0.64. Tapi bukan 64 karena kita tuh selalu network itu genap belakangnya, atau dia tuh belakangnya tuh genap, dan kalau IP broadcast selalu ganjil.
Nah, itu ya, teman-teman. Pokoknya selalu kayak gitu polanya. Kalau misalkan network kalian tuh ganjil, terus broadcast-nya genap, berarti itu ada kesalahan dalam perhitungan kalian. Entah salah ngitung range-nya, salah ngitung network ID, broadcast-nya, dan lain-lain. Gitu. Kalau 64 itu buat si subnet selanjutnya. Jadi ini 64 mulai lagi. Terus tambah 64 lagi jadi berapa lagi itu? 128 berarti berakhirnya 127. 10, 0, 0, 127. Kayak gitu. Tapi kan yang ditanya cuman satu subnet aja ya, berarti ini jawabannya. Si 10, 00, 63. Jadi ini nggak usah ya. Yang ini tidak usah. Buat pengetahuan teman-teman aja. Jadi jawabannya, broadcastnya itu 10, 00, 63. Udah selesai. Itu caranya ya teman-teman. Coba kita ulang lagi. Kita punya network. Terus dia /26 itu berarti ada 26 bit dari network ID. Network ID-nya itu 24 bit. 24 bit itu berarti 3 blok ya. Ingat, satu blok itu 8 bit. Berarti kalau 24, dia ada 3 blok. 3 blok plus, kan 24 nih, baru 24. Dia kan slash-nya 26. Berarti kurang 2 lagi. Makanya 2-nya itu diambil dari bit host ID. Jadi minjem tuh 2. Nah, ini kita fokusnya ke host ID. Karena kalau misalkan blok network udah satu-satu-satu semua tuh. Ya kan? Nah, sekarang kita fokusnya ke host ID aja. Biar kita nggak pusing nih ngitung-ngitungin lagi. Jadi kita fokus ke host ID-nya. Yaitu, karena dia ngambil 2 bit dari host ID, kita ambilnya dari sebelah kiri ini. Jangan dari sebelah kanan, gitu ya. Karena dia tuh sifatnya yang paling dekat sama network ID. Network ID kan sebelah kiri ya. Gitu, makanya kita ambilnya dari sebelah kiri. Karena dia cuma butuh 2 bit lagi, berarti kita satu-satunya ini ada 2. Gitu. Makanya kalau kita terjemahin ke ke desimal, biner ke desimal, maka dia itu jadi 192. Kenapa? Karena ini 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6. 2 pangkat 7 itu 128 dan 2 pangkat 6 itu 64. Maka 128 ditambah 64 adalah 192. Jelas ya? Nah, berarti ini ininya subnet mask. Subnet masknya itu adalah 255, 255, 255, 192. Jelas ya. Terus range hostnya itu 256. Dari mana 256? 2 pangkat 8. Dari mana 8-nya? Dari jumlah bit per bloknya. Satu blok itu isi berapa? 8 bit. 2 pangkat 8 berapa? 256. 256 dikurangin 192 dari mana? Nih, dari sini nih. Host ID-nya itu 192. Maka dikurangin hasilnya 64. Itu range hostnya. Termasuk IP network dan IP broadcast. Belum kita kurangin. Tapi kalau ditanya jumlah host, berarti 64 dikurangin 2, yaitu 62 host. Kenapa dikurangin 2? Ini tadi. Ada IP network sama IP broadcast. Mereka berdua nggak boleh dipakai. Gitu. Terus balik lagi ke kasus tadi, berapakah broadcastnya? Kita udah dikasih tahu IP networknya. Ditambah range hostnya, kita pakai range host ya, yaitu 64. Berarti dia tuh range-nya atau urutannya atau apa ya, rentangnya ya, rentangnya itu dari 10.000 sampai 0064 harusnya kan. Tapi 64 itu udah buat subnet yang baru. Dia tuh selalu berakhir di ganjil range-nya itu. Jadi mulai dari genap berakhir di ganjil. Ganjil itu berarti untuk broadcast. Maka karena yang ditanya broadcast yaitu ini 10.0063. Itu teman-teman. Jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ini ceritanya sebuah perusahaan memiliki IP sekian, 172.16.00 dengan slash atau prefixnya 16. Dan ingin membaginya menjadi subnet yang masing-masing tidak lebih dari 500 host. Berapakah prefix subnet yang sebaiknya digunakan? Prefix subnet nanti kita tuh jawabnya dalam slash ya. Entah slash 25, slash 28 gitu. Tapi kita harus lihat dulu nih, kasusnya adalah
dia maunya 500 host, yang bisa nampung 500 host, gitu. Caranya gimana nih, gitu. Sekarang gini, kita lihat di sini IP-nya /16. /16 ingat, /16/24 itu apa? Bit dari network ID. Oke. Ulang lagi nih kan. Satu blok ada 8 bit gitu. Ini semua tuh kelipatan 8, teman-teman. Coba dilihat. 16 berarti 8 kali 2. Artinya dia 2 blok. Terus 24 3 blok gitu. Kalau misalkan dia ada /8 sebenarnya teman-teman, tapi dia tuh kelas A. Jadi terlalu banyak si hostnya. Jadi jarang biasanya dibuat soal. Kecuali kecuali yang buat soal itu adalah seorang master. Tergantung dosen teman-teman ya. Dosen teman-teman tuh master atau bukan. Kalau dosenku master, jadi mungkin bisa jadi keluar nih yang hostnya banyak. Tapi ya udahlah ya, kita nggak usah pesimis dulu, kita belajar aja dulu yang penting. Oke, jadi balik lagi nih. Karena dia bilangnya /16, berarti dia itu network ID-nya ada 2 blok. Ya, kita fokus ke case kita, dia ada 2 blok. Kenapa bisa dibilang 2 blok? Ya itu tadi, 16 dibagi satu blok itu kan isinya 8. 16 bagi 8 adalah 2. Gitu. Nah, sekarang aku tanya balik. Kelas apa yang network ID-nya 2 blok? Yaitu kelas B. Berarti host ID dia berapa? Berapa blok gitu kan? Sama 2 blok juga. Gitu. Kalau 2 blok berarti dia itu 16 juga bitnya ya. Bitnya ada 16. Artinya kita harus nebak nih. Nebak 2 pangkat berapa? Jadi 2 pangkat M lah ya. 2 pangkat M yang dia itu hasilnya lebih besar dari 500 host. Gitu ya. Di antara 1 sampai 15 lah ya, nggak mungkin sampai 16. Sampai 15 doang pangkatnya. Nah, inilah tugas kita. Tuh, 2 pangkat berapa yang sekiranya mendekati atau sama dengan lah ya. Sama dengan atau mendekati 500. Gitu. Kita nggak mungkin coba dari 2 pangkat 2 ya. Kita langsung aja yang langsung gede lah, 2 pangkat 8 misalnya. Kita coba ya. Coba kalau 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berapa? 2 pangkat 8 itu kan 256 ya. Berarti masih kurang kan? Berarti kita butuh 2 pangkat 9 mungkin. Salah. 2 pangkat 9 yaitu berapa? 256 berarti dia itu 512 ya? Ya kan? 512. Ini kan tidak memenuhi. Karena kurang dari 500. Dia kan minta 500 host kan? Ya udah, terus sekarang kita coba 2 pangkat 9. Bener ya? 2 pangkat 9 itu 512. Bener lah ya? Ya benar. Berarti ini memenuhi. Karena lebih besar dari 500. Gitu. Nah, berarti kita udah tahu bit host ID-nya. Ini bit host ID ya, sama dengan 9. Tadi kita punya host ID-nya berapa? 16 kan? Ini yang kita punya. Host ID yang dimiliki 16. Dia cuma minta sisain 9. Berarti yang dipinjam atau ya yang dipinjam lah ya adalah 16 dari host ID yang kita punya dikurangin sama yang harus disisain itu 9. Berarti berapa? 16 kurang 9. 16 kurang 9 tuh 15, 12, 13, 14, 15, 7 ya?
7. Berarti yang dipinjam 7 bit. Oke, berarti tadi kan dia /16. Ditambah dia minjem 7 bit. Hasilnya berapa nih? 23 ya? Jadi dia tuh /23. Oke. Jadi kalau kita representasiin dalam biner ya, ini kan 1111 terus. Coba lihat ada 4 nggak nih? 4, 4, 8 udah. 111 udah. Terus ini kan udah 16 nih di sini. Tambah 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. Sisanya 0. Nah, kayak gitu. Nah, ini nanti jadi subnet masknya, yaitu 255, 255. Nah, ini berapa nih? Berapa ya, teman-teman? 2, 255, 255. Ini berapa nih? Coba. 255 dikurang aja, dikurangin 1. 254 ya. 0. Udah. Nah, setelah itu, oh iya, kan yang kita cuma prefixnya doang ya. Ya udahlah, jadi gini ya teman-teman. Kita cukup jawabnya prefixnya itu adalah 23. Prefix yang digunakan yaitu 23. Terus ini subnet masknya. Oh, udah deh. Jadi jawabannya /23. Nah, sekarang lanjut untuk IP valid. Nah, soal nomor 5. Kita ke bawahin aja. Jadi diketahui network ID-nya itu 192, 168, 100, 0, dan dia selesai 27. Nah, pertanyaannya apakah IP address 192, 168, 133 itu IP host valid dalam subnet tersebut? Nah, ini udah agak hot nih, udah high order thinking skill, Cela. Nah, kita mulai dari dia tuh /27. Artinya, balik lagi konsep tadi. Ada /24, artinya berapa blok? 3 blok ya. 3 blok ditambah 3 dari host ID. Bit host ID. Jadi diulang-ulang terus nih, biar paham teman-teman. Nah, setelah itu, kalau dia 3 blok, berarti kalau dilihat dari subnet mask ya, pasti 255, 255, 255 titik. Nah, host ID-nya berapa nih? Berapa? Gitu kan. Caranya, kita hitung di sini. Host ID, jadiin biner dulu boleh. 0 semua nih. 0, ada 8 kan? Ada 8, oke. Nah, dia minjem 3 bit, berarti 3 bit awal kita ubah jadi 1. Nah, kalau kita terjemahin ke desimal, ini kan 2/7, 2/6, 2/5. Berarti 128 ditambah 64 ditambah 32, yaitu 192 ditambah 32, 224. Ya kan? 192, iya benar-benar. 224 ya. Maka belakang ini 224. Nah, terus kita mau tahu range host-nya. Range host itu berarti tinggal 256. 256 masih ingat? Yaitu 2/8. 8-nya dari mana? 8-nya itu karena satu blok itu isinya 8 bit. Oke, jelas banget ya. Dikurang 224 sama dengan berapa nih? 32 ya. Berarti dia range-nya itu 32. Udah, sampai situ aja. Terus tadi kita udah diketahui network ID-nya ini. Ya kan?
segini. Terus kita cari range-nya. Berarti range-nya itu dari 192 sekian sampai bawahnya lagi deh. Nih ya, jadi dari subnet 1 ya. Subnet 1 kita mulai, yaitu 192 sekian sampai ini belakangnya kita tambahin 32. Berarti berakhir di 31 kan. 192, 168, 131. Itu baru subnet 2 mulainya dari 32, 192, 168.100.32 sampai 192.168.100.63. Karena buat subnet selanjutnya itu mulai dari 192, 168, 164 gitu. Jadi itu 0 tambah 32 di sini. 32 tambah 32, 64 gitu. Dan seterusnya. Ini dilanjutin lagi. Nah, berarti tadi kan pertanyaannya apakah si IP ini ada di subnet tersebut, di subnet ini. Nah, kita lihat dia tuh ada di subnet 1 kan. Subnet 1 itu sampai 31 doang. Sedangkan dia 33, berarti jawabannya adalah salah. Jawabannya salah. Karena IP tersebut, IP ini ya, sudah masuk, IP ini sudah masuk subnet selanjutnya. Gitu. Udah, jawabannya ini doang. Tuh, paham ya teman-teman? Oke, sekarang soal terakhir nih, the last boss. Oke, jadi soal terakhir ini kita menentukan subnet. Ini udah masuk ke studi kasus ya, tapi masih sederhana, nggak panjang-panjang. Jadi di sini ada sebuah perusahaan ceritanya. Dia tuh memiliki alamat jaringan atau IP address 192 atau network ya, network address-nya itu 192.168.5.0 dan dia /24, prefixnya 24. Nah, terus perusahaan ingin membagi jaringan ini menjadi 4 subnet yang ukurannya sama besar. Pertanyaannya adalah, berapakah prefix subnet yang harus digunakan? Berapakah subnet masknya? Sebutkan alamat network, alamat broadcast, dan berapa banyak host yang valid per subnetnya. Oke, sangat ini ya, menguras otak. Tapi nggak apa, dengan Shiva kita bisa melewatinya bersama. Asik. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe teman-teman. Karena itu sangat berharga banget untuk aku, supaya aku lebih semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian dan teman-teman semua. Oke deh, kita lanjut aja di sini. Kita jawab dari nomor 1. Tapi kita jelasin dulu nih. Dia tuh punya jaringannya sekian ya. Dia itu punya jaringan ini, /24. Dan dia mau ubah jadi 4 subnet. Nih, jadi kita copy. Terus dia mau ubah jadi 4 subnet. Yang kita harus tahu itu adalah 4 subnet ini butuh prefix apa gitu. Caranya, teman-teman, kita pakai rumus yang tadi. Kita harus cari tahu net ID-nya. Bukan net ID ya. Sebenarnya tuh sih net ID sebenarnya. Cari tahu net ID-nya atau subnet ID-nya deh. Caranya itu teman-teman cari 2 pangkat berapa. Sebutannya apa ya? 2 pangkat N ya. 2 pangkat N. Aduh, salah lagi. 2 pangkat N
berapa yang kalau yang hasilnya itu lebih dari 4, dari 4 subnet, yaitu kita coba-coba aja ya, 2 pangkat 3 gedean, 8 kan, 2 pangkat 3 kan 8, kegedean tuh. Berarti yang memenuhi itu adalah 2 pangkat 2, ya kan? Kenapa? Karena 2 pangkat 2 karena dia hasilnya sama dengan 4 kan? Pokoknya kita tuh nyari yang lebih kalau misalkan nggak ada. Kalau misalkan ada yang sama persis, ya udah itu yang kita ambil. Karena dia sama dengan 4. Berarti, artinya ya teman-teman, kalau ini tuh kita meminjam, jadi gini ya, net ID itu meminjam 2 bit dari host host ID itu. Jadi awalnya gini nih, ini aku gambarin lagi ya. Aku tuh teman-teman bingung. Aku nggak tahu sih sebenarnya kalian ngerti apa enggak. Jadi semoga aja sih aku berharapnya kalian ngerti. Makanya aku ulang-ulang dari tadi jadi jangan jangan bosen ya. Nah, jadi kita ulang lagi ya. Jadi kan 192 sekian, terus dia slash 24. Ingat kalau slash 24 itu dia 8, ingat ya, satu blok itu 8 bit. 8 bit dikali 3 blok gitu. Berarti dia tuh sebenarnya kayak gini bentuknya. Satu 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 semua. Ini ada 8 ya. Terus satu 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 lagi. Terus kurang satu lagi deh. Terus satu 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 lagi. Nah, terakhirnya baru 0. 0 semua. Kayak gini. Nah, tapi kalau dia udah meminjam 2 bit, berarti yang 2 ini kita copy lagi ya. Nanti dia tuh jadinya yang 2 ini berubah jadi 1. Kenapa? Karena dia minjem 2 bit dari host ID. Ini nih host ID ya yang belakang. Makanya dia slash-nya itu berubah. Jadinya slash 24 ditambah dia minjem 2. Maka hasilnya adalah slash 26. Itu menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Jadi ini nomor 1 jawabannya menggunakan slash slash 26. Terus nomor 2-nya itu slash 26 berarti subnet masknya adalah 255, 255, 255. Terus ini kalau kita terjemahin 2 pangkat 7, 128 ditambah 2 pangkat 664, itu 192 ya. Itu. Udah. Nah, sekarang nomor 2. Oh, ternyata udah kejawab nomor 1. Subnet masknya berapa? Ya ini. Udah lah ya, kita copy ke sini. Tahu ya asalnya dari mana. Jadi kita terjemahin si aduh, subnet masknya itu kita terjemahin dari sini. Jadi kan satu-satu ini semua kalau terisi penuh itu 255. Kalau ini juga sama. Nah, ini diterjemahin jadi 192 gitu. Itu subnet mask. Terus yang ketiga, alamat network dari keempat subnet. Nah, berarti kita harus buat subnetnya. Atau kita buat list ya, list subnet. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu range-nya dong. Range hostnya. Yaitu tadi 256. 256 itu apa? 2 pangkat 8. 8 dari mana? Dari satu blok itu 8 bit. Oke. Tuh. Sampai bosen tuh. Sampai kayak kaset rusak. Aku ulang-ulang. 256 dikurangin. Tuh kan berapa? 192. Sama dengan berapa nih? 64 ya. 64. Nah, berarti range host itu 64. 64 ini itu masih termasuk ya. Masih termasuk IP network sama dan
IP broadcast. Tapi nggak usah diotak-atik karena kita cuma butuh range host ini untuk membuat si ini sebaran IP-nya. Oke. Berarti ini belum menjawab nomor 3 deh. Kita masih ini dulu. Di subnetnya yang ini. Nah, berarti kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Subnet 1 kita mulai dari yang ini yang kita udah ketahui. Kita jawab di sini 192.165.168.50 sampai 192.168.5.0 ditambahin 64, yaitu 64 kan. Tapi kurangin 1 jadi 63. Nah, di sini tuh namanya IP network yang awal. Pokoknya yang genap ini pasti IP network dan yang ganjil itu IP broadcast. Gitu ya, teman-teman. IP network dan IP broadcast. Terus lanjut lagi, subnet 2 berarti 192.168.5.64 sama juga ya IP network ini. IP network terus 192.168.5 berapa nih? 127 ya. Ini IP broadcast. Terus lanjut lagi subnetnya. Subnet 3 berarti 192.168.5.128 sebagai IP network sampai 192.168.5 berapa nih? 128 tambah 64. Wah, YOLO. 128 tambah 64, 8, 9, 10, 11, 12. 192 ya. Berarti ini 191. Ini IP broad. Aduh. Yes, terus subnet terakhir 4 yaitu 192.168.5.192. Ini adalah IP network sampai 192.168.5.255 terakhirnya. Ini adalah IP broadcast. Udah deh. Ini untuk range-nya. List subnetnya. Nah, nomor 3 itu kan yang ditanya alamat network. Ya udah, teman-teman udah bisa lah ya. Alamat network tuh yang ini tadi yang udah aku tandain. Berikut ini adalah alamat network dari setiap subnet. Aduh. Nah, berarti ya udah yang networknya aja ya yang diambil. Gitu. Ini lanjutin lagi. Berarti berikut ini adalah alamat broadcast dari setiap subnet. Terus ini terakhir tuh jumlah host ya. Jumlah host nomor 5 tuh. Ini kita copy lagi. Nggak usah pakai. Terus yang kita ambil yang broadcastnya aja. Udah. Nah, jumlah host. Terus nomor 5, jumlah host yang valid per subnet. Karena subnetnya sama semua ya, range-nya. Jumlah host itu kita bisa simpulin range host dikurangin 2. Jadi kan range hostnya itu 64 ya. Kita kurangin 2. 2 itu buat apa? Yaitu tadi network
ulang lagi kan, IP network sama IP broadcast. Itu. Maka kita dapat jumlah host valid adalah 62 host gitu. Udah deh, gampang kan? Jadi itu dia pelajaran kita untuk hari ini. Semoga teman-teman gak pusing ya dan paham lah ya dari apa yang aku jelasin hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.